Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, sesungguhnya di dalam hidup ini manusia akan menghadapi banyak masalah. Orang yang hidupnya miskin, masalah. Orang yang hidupnya kaya juga punya masalah. Orang yang sedang sakit, masalah. Orang yang sedang sehat juga masalah. Orang yang hidup di desa punya masalah. Orang yang hidup di kota juga punya masalah. Rakyat biasa punya masalah, pejabat juga punya masalah. Semuanya punya masalah. Yang namanya manusia pasti punya masalah. Maka hadirin yang mulia, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengatasi masalah dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin yang mulia, untuk menghadapi masalah-masalah ini tiada cara lain kecuali mengikuti cara baginda Rasulullah SAW sebagai nabi. Nah, kalau kita ini umat baginda Rasulullah SAW, maka setiap masalah kita ini harus kita selesaikan dengan cara beliau. Apa itu yang disampaikan beliau? Yang disampaikan beliau itu adalah agama. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, setiap masalah itu akan selesai dengan agama, dengan amal-amal agama. Maka hadirin yang mulia, apabila kita ini mengikuti cara-cara hidup baginda Rasulullah SAW, maka setiap masalah kita ini akan selesai. Masalah di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau masalah di dunia ini jika tidak selesai, ujung-ujungnya paling mati. Oke. Kalau orang miskin susah terus tidak rampung-rampung paling mati. Gitu. Orang kaya susah. Orang kaya kok susah? Orang kaya itu juga susah. Tidak percaya jenengan, belum pernah kaya karena orang kaya susah juga loh. Banyak orang kaya itu yang susah itu banyak. Dolar naik aja susah orang kaya itu. Orang miskin dolar naik orang urusan gitu. Apa mau yo ben ngoten wong padha wae dolar naik atau turun, orang miskin tetap susah gitu. Lah orang kaya juga merasakan susah. Nah, orang yang sakit susah juga. Dia kalau tidak selesai urusan sakitnya paling-paling mati. Orang sehat juga susah juga. Loh, orang sehat kok susah? Susah, orang sehat itu susah. Orang-orang yang sehat-sehat itu juga banyak masalah. Itu pun kalau tidak selesai masalahnya paling-paling mati gitu. Nah, urusan dunia ini paling-paling mati. Selesai sudah nanti, selesai semua. Tapi urusan akhirat itu diawali dari kematian itu. Kalau orang mati itu baru mulai masalah yang sesungguhnya. Dia ini mati dengan membawa imankah, dengan membawa amal agamakah atau tidak. Nah, para nabi ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan perkara ini. Perkara tentang agama, tentang amal-amal agama. Apabila kita ini mengikut amal-amal agama itu dengan baik dan benar, maka matinya kita itu nanti selesai masalah dunia dan selesai masalah akhirat. Tapi kalau kita ini tidak mengikut amal agama yang dibawa oleh para nabi, maka nanti mati itu selesai masalah dunia, awal masalah akhirat yang selama-lamanya. Akhirat itu selama-lamanya. Jadi kalau kita ini jasad kita ini batasnya ada, tapi ruh kita tidak ada. Kalau kita ini jasadnya itu kalau sudah mati dikubur nanti rusak kan, jasad akan rusak. Tapi ruh tidak, ruh itu terus abadi. Sehingga nanti yang akan merasakan siksa dan merasakan nikmat di akhirat nanti ruh itu. Jadi roh itu yang kekal itu roh nanti. Yang dikatakan khalidina fiha abada itu roh. Mereka itu kekal di dalamnya. Nah, di dalam itu entah di neraka, entah di surga. Ya, yang kekal itu roh itu. Nah, nanti dibuatkan tempat-tempat yang baru, jasad-jasad yang baru. Jasad kula jenengan niki mengke mboten kanggo
Mboten enten sing tua-tua, mboten enten. Enom kabeh. Saya nanti ya jadi nom lagi gitu. Usianya itu sekitar 30-an tahun semua. Jadi jasad-jasad kita ini tidak pakai, nanti tidak dipakai. Untuk apa? Ya sing disiksa karo dingano niku. Karena nanti orang tua tidak disiksa. Wah, enak iki aku wong tua tidak disiksa gitu. Ganti nom tapi nek terlalu banyak dosa, nanti diganti nom, disiksa meleh niku. Jadi jasadnya itu diganti untuk disiksa atau dimuliakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan amal agama. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fauzan adzima. Barang siapa mau taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan berjaya dan sukses yang agung dan besar. Nah, sukses agung dan besar coba. Pripun le bayang gitu. Sukses niku kan wis penak ya. Sukses yang agung lagi besar niku kaya ngopo? Ya karena surga itu ndak bisa dibayangkan, sekarang ini ndak bisa dibayangkan. Yang jenengan ngerti tentang surga itu sedikit bocoran dari para nabi, sedikit saja. Tapi kenikmatannya jauh lebih tinggi daripada itu. Karena surga itu ndak nampak. Nampak mboten? Pun nate enten ngerti surga? Dereng to? Karena surga itu apa? Jannah. Nah, di dalam ilmu ma'ani, semua huruf jin dan nun jika bersatu, jika bertemu, itu artinya tersembunyi atau tidak kelihatan atau ditutupi. Jin, nah, jin tahu jin itu kan tidak kelihatan toh. Jin tidak kelihatan. Jannah, jin sama nun, jannah itu tidak kelihatan. Kemudian janin, nah, janin itu kelihatan? Tidak kelihatan. Masih janin tuh belum kelihatan. Lanang apa wedok belum kelihatan, janin kok gitu. Nah, semua huruf jim dan nun itu kalau bertemu menjadi dimaknai di dalam kitab Ma'ani itu yang tersembunyi, yang tertutup atau tidak kelihatan. Nah, jannah pun begitu. Keindahannya itu belum nampak pada diri kita, tapi sedikit diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita agar apa? Kita ini bersemangat menggapai rahmatnya Allah agar dimasukkan ke surga. Nah, di surga itu bukan karena ibadah kula jenengan ngeten ini, bukan. Masuk surga itu bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mendapatkan rahmatnya Allah harus taat pada Allah. Ora taat kok mendapat rahmatnya Allah, ndak ada. Terus iso mlebu surga nanti kan ndak adil. Nah, begitu. Jadi untuk menghadapi setiap masalah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan para nabi, dan para nabi mengajarkan agama. Di dalam agama ada amal-amal agama. Nah, amal-amal agama itulah yang nanti akan menyelesaikan urusan dunia kita yang sementara dan urusan akhirat kita yang selama-lamanya. Paham nggih? Ngoten nggih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.